Bab 1187. Escape setengah langkah. Saat suara Mileye jatuh, lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Benyamin B terdiam. Dia sudah menduga kali ini Mileye tidak ada di sini untuk bermain. Langit akan berubah di alam spiritual. Benyamin B mendesah dengan suara rendah. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Senior Benyamin B, tolong pimpin jalan, klan Roh Suram. Keluarga Roh Suram." Benyamin B mengangguk, "Bagus." Setelah berbicara, dia mengambil Mileye dan Amu dan menghilang ke langit. Dunia spiritual Roh Suram. Energi kematian dunia spiritual berat saat ini. Sejak kekalahan di alam semesta 5 dimensi, semua master Roh Suram hidup dalam semacam ketakutan. Wanita itu, satu pembunuhan instan dan master setengah langkah. Bagaimana cara melawan ini? Tidak ada cara untuk bertarung. Jika wanita itu berasal dari keluarga Roh Suram. Memikirkan hal ini saja, Master Roh Suram tidak bisa tidak ketakutan. Pada hari itu, Jessica Guan di sebuah ruangan tiba-tiba membuka matanya. Saat berikutnya, dia muncul tepat di atas suku Roh Suram. Pada saat ini, semua guru Roh Suram melihat ke langit. Pada hari itu, ada 3 orang yang berdiri, dan pemimpinnya adalah Mileye. Dia datang. Jessica Guan memandang Mileye dan tidak berbicara. Saat ini, master kuat dari keluarga Roh Suram telah mengelilinginya. Mileye memandang Jessica Guan, "Mulai sekarang, Amu akan mengambil alih klan Roh Suram, apakah kamu keberatan?" Jessica Guan terdiam. Mileye tiba-tiba menebas dengan pedang. Dengan satu tebasan pedang, satu lengan Jessica Guan terbang keluar, darah berceceran. Di arena, semua master Roh Suram mengubah ekspresi mereka secara drastis, dan selusin master alam-alam terobos hendak menyerang, tetapi mereka dikalahkan oleh pemberhentian Jessica Guan. Mileye menatap Jessica Guan, "Untuk terakhir kali, apakah kamu punya pendapat?" Jessica Guan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak keberatan, mulai sekarang klan Roh Suram akan menuruti perintahmu." Dia tahu bahwa suku Roh Suram hanya memiliki 2 hasil, yaitu akan dihancurkan atau menyerah seperti kuil Benyamin B. Perang. Tidak ada kesempatan. Orang di belakang Mileye terlalu menakutkan. Bisa dikatakan bahwa selama ada perang, klan Roh Suram akan musnah. Mileye menoleh untuk melihat Amu, "Kamu tinggal di sini dan urus masalah suku Roh Suram dengannya. Setelah itu, biarkan dia membawa master suku Roh Suram akan pergi ke yang alam semesta 5 dimensi, dan sekali di sana, kamu dapat mengatur semuanya." Amu mengangguk, "Oke." Mileye memandang Benyamin B, "Senior Benyamin B, ayo pergi ke klan Taiko." Benyamin B melirik Jessica Guan di kejauhan, lalu berkata, "Biarkan Nona Amu tinggal di sini. Aku khawatir ini sedikit berbahaya." Mileye menoleh dan melirik Jessica Guan, "Apakah mereka berani?" Setelah berbicara, dia dan Benyamin B menghilang di lapangan. Di lapangan, Jessica Guan terdiam. Ekspresi para master klan Roh Suram di sekitarnya sangat jelek. Menyerah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat suku Roh Suram akan menyerah kepada orang lain. Apakah mereka bersedia? Secara alami, mereka tidak sudi. Beberapa master Roh Suram tiba-tiba menatap Amu dengan ekspresi tidak ramah. Amu terlihat sangat tenang. Jessica Guan menoleh dan melirik master ras Roh Suram, mundur. Di arena, Empu Roh Suram itu sedikit ragu. Jessica Guan menarik nafas dalam-dalam, "Pernahkah kamu memukul wanita itu?" Wanita itu. Para Empu Roh Suram itu terdiam. Tak lama kemudian, beberapa master Roh Suram mundur. Jessica Guan menatap Amu, "Imam besar, ikuti aku."
Amu mengangguk, oke. Setelah berbicara, kedua wanita itu pergi. Di cakrawala jauh, Mileye dan Benyamin Bi datang ke klan Taiko. Baru saja tiba di klan Taiko, puluhan aura kuat langsung menyelimuti dirinya dan Benyamin Bi. Benyamin Bi sedikit mengernyit, dan dengan lambaian tangan kanannya, aura itu langsung tersebar. Saat ini, seorang pemuda muncul di depan Mileye. Miko Taiko, mantan ketua klan Taiko, tentunya saat ini dia adalah ketua klan Taiko. Di belakang Miko Taiko, ada lebih dari selusin master alam terobos. Miko Taiko menatap Mileye, aku ingin tahu apakah saudara Ye dapat melepaskanku atau tidak. Mileye mengangguk, ya. Miko Taiko sedikit terkejut, lalu berkata, syarat apa? Mileye menatap Miko Taiko, mulai sekarang, klan Taiko harus mematuhiku. Ekspresi Miko Taiko tiba-tiba menjadi jelek, saudara Ye, bisakah kamu mengubah syaratnya? Aku. Mileye tiba-tiba menebas dengan pedang. Tes. Sebelum Miko Taiko sempat bereaksi, salah satu tangannya langsung terpotong. Master klan Taiko terkejut, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Mileye menatap Miko Taiko, apakah aku berdiskusi denganmu? Miko Taiko terdiam. Saat ini, Benyamin Bi yang berada tidak jauh dari situ tiba-tiba bertanya, apakah klan Taiko akan dimusnahkan? Miko Taiko menatap Mileye, saudara Ye, apakah kamu benar-benar mau bermusuhan? Aku. Mileye tiba-tiba menusuk dengan pedang. Duar. Kepala Miko Taiko terbang langsung. Percikan darah. Di arena, ekspresi para master klan Taiko itu berubah drastis, beberapa dari mereka hendak bergerak. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari bawah, berhenti. Semua orang mendengar suara itu dan melihat, di sana, seorang pria datang. Saat ini, terdengar suara Benyamin Bi di kepala Mileye, putra Gurlotai, Oliver, adalah anak haram yang bakatnya tidak ada pada Miko Taiko, namun ia telah ditekan karena identitasnya. Oliver berjalan ke Mileye, dia memberi Mileye sedikit hormat, dan kemudian menoleh untuk melihat para master klan Taiko itu, kalian semua lupa kematian dari ketua klan. Kematian ketua klan. Mendengar ini, wajah para master klan Taiko di arena menjadi sedikit jelek. Ketua klan ditembak mati. Oliver memandang Mileye, Mileye berkata, bisakah kamu meyakinkan klan Taiko? Oliver menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa. Mileye berkata, menurutmu orang mana yang harus mati? Oliver menunjuk ke seorang lelaki tua tidak jauh dari sana, dia adalah adik dari ketua klan dan memiliki prestise tertinggi. Lelaki tua itu menyipitkan matanya sedikit, lalu menatap Oliver dengan niat membunuh di matanya. Mileye tiba-tiba berkata, bunuh. Benyamin Bi langsung menghilang di tempat, dan di kejauhan, wajah lelaki tua itu berubah drastis, ayo kita serang bersama. Setelah selesai berbicara, dia langsung meninju di depannya. Namun, begitu tinjunya terlempar keluar, kepalanya langsung hancur oleh kekuatan yang dahsyat. Masih ada celah besar antara alam master alam terobos dan setengah langkah escape. Melihat lelaki tua itu dipenggal secara langsung, para master klan Taiko di arena tercengang. Mileye menatap langit berbintang, dia merasakan aura yang kuat di atasnya. Escape setengah langkah. Faktanya, apakah itu klan roh suram, gereja suci, atau klan-klan Taiko, ada lebih dari satu master escape setengah langkah. Mileye memandang ke langit, jika kamu berani bergerak, aku akan menghancurkan klan Taiko tanpa meninggalkan apa-apa. Di langit tidak ada tanggapan. Mileye memandang Oliver di depannya, mulai sekarang, kamu adalah kepala klan Taiko, menurutmu siapa lagi yang pantas mati? Setelah hening sejenak,
Oliver menggelengkan kepalanya, tidak lagi. Mileye mengangguk, biarkan klanmu bersiap-siap, segera pergi ke alam semesta 5 dimensi sudah siap. Oliver mengangguk, oke. Mileye menatap ke langit, lalu berbalik dan pergi bersama Benjamin B. Di arena, Oliver memandang Mileye di kejauhan, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di sekeliling, semua master klan Taiko terdiam. Di kejauhan, Benjamin B tiba-tiba berkata, teman kecil, Oliver itu tidak bisa meyakinkan semua orang. Mileye mengangguk, aku tahu. Benjamin B memandang Mileye, Mileye mencibir, sebenarnya, aku sangat berharap mereka melawan. Benjamin B sedikit bingung, kenapa? Mileye melirik ke langit, dan berkata dengan lembut, dengan cara ini, aku bisa membunuh mereka semua. Benjamin B. Mileye berjalan cepat menuju kejauhan, sebenarnya dia sangat ingin menghancurkan suku roh suram dan klan Taiko, tetapi dia tidak bisa melakukannya dengan kekuatan pribadinya saat ini. Dan yang terpenting, jika dia ingin mengubah alam semesta ini, dia membutuhkan manusia. Benjamin B melirik Mileye, lalu mengikuti. Setelah meninggalkan klan Taiko, Mileye meminta Benjamin B untuk membawanya ke Aula Suci. Markas besar gereja suci ada di kota suci, yang sangat makmur dan memiliki banyak orang di kota. Di jalan, Mileye dan Benjamin B berjalan perlahan. Tidak ada yang mengenali Benjamin B, jelas orang ini tidak sering muncul di mata orang biasa ini. Benjamin B tiba-tiba berkata, Mile, bisakah aku membawa semua orang di kota suci ini ke alam semesta 5 dimensi? Mileye memandang Benjamin B. Benjamin B tersenyum, ini sedikit egois. Latihanku berhubungan dengan kekuatan kepercayaan dan semua orang di kota adalah orang percaya. Bawa mereka ke sana, 1 dapat menyelamatkan mereka, dan 2 dapat membiarkanku terus berlatih. Mileye menoleh dan melihat sekeliling, lalu berkata dengan lembut, kamu bantu aku menyebarkan pemberitahuan, mengatakan bahwa siapapun di alam spiritual alam dapat pergi ke alam semesta 5 dimensi jika mereka mau. Jika aku dapat menolak bencana 5 dimensi, maka semua orang akan hidup. Jika tidak, maka semua orang akan mati bersama. Alam semesta harus mematuhi perintahku, Mileye. Benjamin B mengangguk, ya. Mileye tiba-tiba berkata, bisakah aku mengunjungi Pulau Abadi? Pulau Abadi. Ekspresi Benjamin B berubah, dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Mile, sebaiknya kamu tidak memprovokasi kedua paman itu. Alam asli itu bukanlah tuan yang masuk akal. Mileye ragu-ragu, lalu mengangguk, oke. Mendengar hal tersebut, Benjamin B merasa lega, dia benar-benar takut Mileye akan memprovokasi kedua wanita itu. Dua wanita itu benar-benar gila. Setelah beberapa saat, Benjamin B pergi. Di jalan, Mileye berjalan perlahan. Bencana 5 dimensi. Sekarang dia tidak memiliki musuh di 5 dimensi maupun di 6 dimensi, tetapi bencana 5 dimensi inilah yang harus dia hadapi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menoleh dan melihat, tidak jauh ke kanannya, ada seorang wanita duduk di sana. Wanita itu mengenakan gaun hitam ketat, rambutnya diikat tinggi, dan dia menggendong pegangan sebuah pedang kayu. Di depannya, ada mangkuk anggur. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba mengambil mangkuk anggur dan meminumnya. Dia meletakkan mangkuk itu di atas meja, lalu berbalik untuk melihat Mileye. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menunjuk ke arah Mileye, pergilah. Di belakangnya, pedang kayu tiba-tiba terbang keluar, lalu langsung menebas Mileye. Mata Mileye tiba-tiba mengecil, dia menghentakkan kaki kanannya, dan domain pedang muncul langsung. Namun, ketika pedang kayu memasuki domain pedang miliknya, dalam sekejap, domain pedangnya langsung hancur.
Melihat pemandangan ini, wajah Mileye berubah drastis. Dia menusuk ke depan dengan pedang ether. Pedang ini langsung menusuk pedang kayu. Duar. Mileye mundur ribuan kaki dalam sekejap. Dia langsung mundur ke pegunungan di luar kota. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya langsung terbelah, terutama tangan kanannya, bahkan ada tulang padat. Mileye sedikit bingung. Sial, dia dipukuli setelah baru menerobos alam. Bersambung.